Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Siti Nuryanti dari Prodi Farmasi Angkatan 4, ingin menjelaskan tentang sirup. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung gula atau sakkarosa kecuali dinyatakan lain. Kadar gula tidak boleh kurang dari 64% dan tidak boleh lebih dari 66%. Larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula cair kadar tinggi. Bentuk sediaan sirup telah dikenal sebagai bentuk sediaan obat sejak masa Arab kuno yang dikenalkan oleh Avicenna atau Ali bin Sina, ahli farmasi berkebangsaan Arab. Nama sirup diduga berasal dari kata sirap atau bahasa Arab yang artinya adalah saripati gula. Komponen sirup yang pertama gula, biasanya sukrosa, pengganti manis dan kental, contohnya sorbitol, gliserin, propylenglikol. Dengan kadar 60-80%. Rasa manis, kental, lebih stabil daripada larutan gula encer atau pertumbuhan atau media pertumbuhan mikroorganisme. Komponen sirup yang kedua pengawet antimikroba atau preservatif. Mengandung asam benzoat 0,1-0,2%, natrium benzoat 0,1-0,2%, campuran metil-propil-butil paraben 0,1%, dan metil paraben. Tidak boleh terlalu banyak, nanti bisa mengakibatkan toksis. Komponen sirup yang ketiga yaitu pemberi rasa atau flavoring agent. Contohnya minyak jeruk atau vanili. Yang keempat, pemberi warna sebagai daya tarik tambahan. Syaratnya, larut dalam air, tidak bereaksi dengan komponen lain. Tujuannya sebagai daya pengikat. Contohnya warna hijau rasa permen, warna coklat rasa coklat, warna merah rasa stroberi, warna kuning rasa jeruk, warna ungu rasa anggur. Macam sirup itu ada 3. Yang pertama, sirup simplek atau sirup gula. Terdiri 85% sukrosa dalam air. Larutan sukrosa hampir jenuh dalam air mengandung 66% gula dalam larutan metil paraben 0,25%. Sirup obat atau medicated sirup mengandung 1 atau lebih jenis obat. Yang ketiga, sirup pewangi atau flavored syrup. Tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi untuk menutup rasa yang tidak enak. Pembuatan sirup. Prosedur pembuatan skala lab. Yang pertama, botol dicuci, dikeringkan dan ditara dengan volume sediaan yang akan dibuat. Kemudian air sebagai pelarut harus dididihkan, kemudian didinginkan atau dengan ditutup menggunakan kaca arloji. Yang ketiga, zat aktif dan eksipien dihaluskan dan ditimbang. Yang keempat, dibuat sirup simplex sebagai pemanis dan pengental. Yang kelima, zat aktif dan eksipien berbentuk serbuk dihaluskan dalam mortir yang berbeda. Yang keenam, zat aktif dilarutkan ke dalam sejumlah pelarut sedikit-sedikit sambil diaduk sampai larut sempurna. Tambahkan sirup simplex ke dalamnya menjadi massa 1. Eksipien dilarutkan dengan cara yang sama ke dalam sebagian pelarut yang diperlukan. Kemudian dimasukkan ke massa 1, aduk sampai homogen. Yang kedelapan, flavor ditambahkan dalam bentuk terlarut atau dalam pelarut yang dapat bercampur dengan pelarut yang digunakan. Yang kesembilan, sisa pelarut ditambahkan sampai volume sediaan yang dibuat, aduk hingga homogen. Yang ke-10, seluruh larutan disaring, kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol yang sudah ditara sebelumnya, kemudian tutup botolnya. Botol diberi etiket, dimasukkan ke wadah sekunder dengan disertakan brosur dan sendok takar. Prosedur pembuatan dalam skala industri. Yang pertama, gunakan Aquades sebagai pelarut atau pembawa yang sudah dididihkan selama 15 menit untuk seluruh proses. Yang kedua, zat aktif dan eksipien yang diperlukan ditimbang dan dihaluskan dengan mesh 30. Dalam wadah double jacketed dibuat sirup simplex dengan cara 65 bagian sukrosa dilarutkan dalam metil paraben 0,25% bobot per volume Aquades sehingga diperoleh 100 bagian sirup. Aduk hingga larut dan biarkan mendidih 1 menit. Periksa kejenuhan larutan, dinginkan hingga temperatur larutan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Melalui saringan mesh 60, pindahkan massa 3 ke dalam wadah yang
sesuai atau double jaked, kemudian aduk. Yang kelima, dalam wadah bersih larutkan zat aktif atau dalam air atau etanol atau salah satu pelarut dengan kelarutan zat aktif paling tinggi. Aduk hingga larut sempurna. Yang keenam, dalam wadah bersih lain larutkan pengawet. Dalam wadah bersih lain larutkan eksipien lain atau selain flavor. Tuang massa 5, 6, 7 ke dalam massa 4 melalui saringan atau mesh 150, aduk selama 10 menit. Dinginkan hingga suhu 35-40 derajat Celcius. Periksa pH. Untuk zat yang range pH-nya kecil maka harus didapar. Yang ke-10, dalam wadah bersih larutkan flavor. Melalui mesh 150 masukkan ke dalam massa 4. Tambahkan ke dalam massa 4 aquades matang dingin hingga full batch yang diperlukan. Aduk selama 30 menit. Periksa pH akhir. Lakukan pengisian ke dalam botol atau kemasan primer. Botol diberi etiket dan kelengkapan penandaan sediaan, meliputi registrasi batch dan expire date. Masukkan ke dalam wadah sekunder disertai brosur dan sendok takar. Contoh pembuatan sirup. Yang pertama, buat cairan untuk sirup atau dalam pemanasan ditambah gula. Dilarutkan kemudian ditambah air mendidih sampai bobot yang dikehendaki, kemudian buang busa yang ada, serkai. Yang kedua, larutan gula encer baik untuk media pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, kental. Larutan gula lewat jenuh mudah mengkristal. Yang keempat, umumnya sirup dibuat dengan pemanasan, baru gula dilarutkan. Tetapi tidak boleh pemanasan yang terlalu tinggi, harus diturunkan sampai terjadinya peristiwa inversi. Reaksi hidrolisis disebut inversi. Kombinasi ion atau dua molekul monosakarida disebut gula invert. Inversi yang pertama, kemanisan berubah. Yang kedua, warna sirup menjadi lebih gelap. Yang ketiga, jika panas berlebihan, terbentuk karamel yang berwarna kuning coklat. Kemudian penggunaan lainnya sebagai istilah sirup juga digunakan untuk sediaan cair yang dibuat dengan pengental dan pemanis termasuk suspensi oral. Beberapa larutan oral tidak mengandung gula, melainkan mengandung bahan pemanis buatan seperti sorbitol atau aspartum dan bahan pengental seperti gum selulosa. Larutan kental dengan pemanis buatan seperti ini tidak mengandung gula. Dibuat sebagai zat pembawa untuk pemberian pada pasien diabetes. Contohnya selulosa, MC, dan HEC. Sirup yang dibuat dengan pemanasan, contohnya sirup akasia dan sirup coklat. Sirup yang dibuat dengan pengadukan, contohnya sirup ferrosulfat. Larutan yang dibuat dengan bantuan panas harus cepat, komponen tidak rusak oleh panas, penggunaan panas juga harus berhati-hati. Sirup kering adalah bentuk sediaan solid, granul atau serbuk di mana harus ditambahkan air menjelang pemakaian, supaya dosis yang tepat bahan aktif dalam sediaan cair yang terjadi. Terutama diperuntukkan bagi obat-obat yang tidak stabil atau sedikit stabil dalam mili air. Sebagai contoh, golongan beta-laktam atau ampicillin dan amoxicillin mudah degradasi di dalam air. Untuk mencegah hal tersebut, maka dibuatlah dalam sediaan sirup kering, yaitu sebelum digunakan ditambahkan air terlebih dahulu. Namun dalam 7 hari harus habis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.